Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semuanya. Jadi untuk video kali ini kita membahas tentang macam-macam cara penentuan portofolio yang optimal. Jadi di sini ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk memilih portofolio yang paling optimal yang akan dipilih agar mendapatkan return ekspektasi yang sesuai dengan resiko juga yang sesuai dengan yang diharapkan. Jadi, untuk yang pertama adalah portofolio optimal dengan menggunakan model Markowitz. Di sini ada beberapa asumsi yang digunakan. Yang pertama itu adalah waktu yang digunakan hanya satu periode. Jadi asumsinya untuk portofolio optimal, waktu yang digunakan adalah selama satu periode. Kemudian asumsi yang kedua itu tidak ada biaya transaksi. Jadi tidak ada biaya transaksi sama sekali ketika kita menentukan portofolio optimal dengan model Markowitz. Kemudian yang ketiga, preferensi investor hanya didasarkan pada return ekspektasi dan resiko dari portofolio. Jadi, untuk portofolio model Markowitz ini, asumsinya hanya menitikberatkan pada return ekspektasi dan resiko dari portofolio. Yang berarti di sini, investor ini memiliki fungsi utilitas yang sama. Fungsi utilitas yang sama. Atau setiap investor itu tingkat kepuasannya itu sama. Jadi kalau menggunakan model Markowitz, preferensi setiap investor itu dikatakan utility-nya atau tingkat kepuasannya itu sama. Padahal pada kenyataannya tiap-tiap investor itu sebenarnya punya fungsi utility yang berbeda kan. Kita sudah pernah bahas di mana tingkat kepuasan masing-masing investor itu pasti akan berbeda-beda karena investor punya perilaku yang berbeda-beda dalam menanggapi baik itu resiko maupun return yang akan didapatkan. Makanya di sini sebenarnya bisa jadi portofolio yang optimal itu pasti akan berbeda-beda karena perilaku investor akan menimbulkan preferensi yang berbeda-beda juga. Jadi bagaimana investor tersebut dalam mengambil keputusan investasi yang beragam itu juga akan membuat preferensi investor berbeda-beda dan menghasilkan utility yang berbeda pula. Tapi dengan asumsi dari model Markowitz ini dihadapkan pada investor itu harus memiliki fungsi utilitas atau harus memiliki tingkat kepuasan yang sama. Kemudian yang keempat itu tidak ada pinjaman dan simpanan bebas resiko. Jadi di dalam portofolio asetnya, aset-aset yang dimiliki itu adalah mengandung aset-aset yang sifatnya beresiko. Karena di sini tidak ada pinjaman dan simpanan yang bebas resiko. Nah, kemudian pada kesimpulannya, jadi untuk portofolio optimal model Markowitz itu perilaku investornya adalah perilaku yang risk averse. Jadi memang menghindari resiko. Dia akan memilih resiko yang paling rendah gitu. Meskipun dia akan mendapatkan return ekspektasi yang sudah pasti sesuai dengan pemilihan resikonya. Jadi kalau kita ilustrasikan dengan gambar ini ya, gambar yang tadi Frontier Set ini, portofolio B itu adalah portofolio yang paling optimal menurut model Markowitz karena di sini resikonya adalah resiko yang terendah, yang paling rendah dan pada akhirnya juga akan mendapatkan return ekspektasi yang terendah juga dibandingkan dengan portofolio-portofolio lain. Karena di sini dia menganggap utility setiap investor atau tingkat kepuasan setiap investor akan sama karena akan memilih resiko yang paling kecil karena investornya itu cenderung risk averse atau menghindari resiko. Jadi di sini menurut model Markowitz portofolio B itu adalah yang paling optimal. Nah, untuk formula yang digunakan untuk model Markowitz, cara menentukan return ekspektasinya adalah IRP atau expected return sama dengan A dikali expected return untuk aset A ditambah B
atau proporsi B dikali dengan expected return untuk aset B. Dan untuk resikonya tergantung dari korelasi antar sekuritas atau antar aset. Yang paling baik yang berkorelasi negatif sempurna. Jadi yang paling baik adalah di mana setiap asetnya itu berkorelasi secara negatif sempurna atau tidak saling berhubungan. Nah, untuk formula yang digunakan dalam resiko portofolionya adalah sigma P atau sigma portofolio sama dengan A kuadrat dikali sigma A kuadrat ditambah B kuadrat dikali sigma B kuadrat ditambah 2 dikali A dikali B. Ini adalah proporsinya. Kemudian dikali return portofolio AB dikali sigma A dan dikali sigma B. Ini adalah perhitungan untuk menentukan risiko portofolio dengan model Markowitz. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah portofolio optimal berdasarkan preferensi investor. Nah, di sini karena dia menitik beratkan pada preferensi investor, makanya portofolio yang optimal itu tergantung pada tingkat kepuasan masing-masing investor. Jadi dilihat dari fungsi utilitasnya. Dan fungsi utilitas masing-masing investor itu pasti akan berbeda-beda tergantung dari preferensi resiko investor. Ini preferensi ya. Nah, preferensi resiko investor itu nanti akan terbagi, ini typo lagi. Akan terbagi menjadi 3, ada yang risk averse, ada yang risk seeker, dan risk neutral. Kalau risk averse itu adalah investor-investor yang menghindari resiko. Jadi dia akan memilih resiko yang terkecil supaya tadi tidak mendapatkan kerugian yang besar. Jadi tadi hampir kalau risk averse berarti mirip seperti model Markowitz ya. Jadi investornya itu tidak menyukai resiko. Nah, untuk preferensi resiko yang kedua itu adalah risk seeker atau orang yang berani mengambil resiko. Nah, di sini berarti dia menyukai resiko. Jadi dia akan tetap mengambil portofolio dengan resiko yang paling tertinggi karena dia menginginkan return ekspektasi yang tinggi pula. Nah, di sini kita bisa gambarkan dari portofolio yang untuk investor yang risk seeker itu adalah pada titik A atau pada portofolio A. Jadi di sini adalah preferensi investor yang risk seeker atau dia senang atau berani mengambil resiko. Karena di sini kita lihat return ekspektasinya itu akan mendapatkan return ekspektasi tertinggi dibandingkan dengan portofolio-portofolio yang lain. Tetapi resiko yang akan dihadapi itu juga yang paling tinggi. Makanya di sini preferensi yang kedua adalah risk seeker selain tadi risk averse gitu ya. Model Markowitz mirip seperti model Markowitz kalau yang risk averse preferensi investornya. Kalau preferensi investor yang risk seeker dia akan memilih portofolio optimal yaitu portofolio A. Kemudian yang ketiga itu adalah risk neutral. Jadi di sini sifatnya adalah dia berada di tengah-tengah. Jadi sifatnya moderat atau netral gitu ya. Tidak mengambil resiko tinggi terlalu tinggi tetapi juga tidak menghindari resiko juga gitu. Jadi posisinya nanti untuk di grafik itu berada di antara garis A dan B atau berada di antara portofolio A dan portofolio B. Jadi nanti posisinya itu ada di sini, berarti di antara C atau D. Karena kalau di A berarti dia risk seeker, dia berani mengambil resiko. Kalau di B dia risk averse, dia tercenderung menghindari resiko atau takut akan resiko. Tapi kalau yang risk netral ini berada di antara garis A dan garis B atau di antara portofolio A dan portofolio B. Jadi bisa di antara C dan D, seperti itu. Itu bagi orang-orang atau bagi investor yang preferensinya itu berada pada risk netral. Jadi tidak tinggi, tidak pula juga rendah. Jadi dia portofolio optimalnya adalah bisa C atau D atau berada di antara A dan B.
berada di portofolio A dan B, Kemudian, portofolio optimal untuk tiap-tiap investor itu terletak pada titik persinggungan antara fungsi utilitas investor dengan efficient set. Jadi tadi posisinya berada di antara portofolio A dan portofolio B. Jadi fungsi utilitasnya bisa kita hitung dari antara garis itu ya, antara portofolio A dan portofolio B, seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah portofolio optimal dengan adanya simpanan dan pinjaman bebas resiko. Nah, kalau dari model Markowitz itu menggunakan kombinasi aktiva-aktiva yang beresiko. Jadi dengan adanya aktiva yang bebas resiko, maka garis optimalnya akan berubah. Nah, maksudnya di sini adalah tadi kita bahas untuk model Markowitz, ternyata model Markowitz itu portofolio optimalnya itu mengandung aset-aset yang sifatnya beresiko semua gitu. Jadi asetnya semuanya beresiko. Ini yang model Markowitz. Nah, di sini untuk penentuan yang ketiga, portofolio optimalnya itu dengan cara kita bisa mencampurkan portofolio kita yang di dalamnya ada aset-aset berisiko, tetapi ada juga aset-aset yang sifatnya itu bebas resiko. Yang nanti pada akhirnya mungkin garis portofolio optimalnya akan berubah. Karena di situ portofolionya berisi atau mengandung aset-aset yang berisiko plus aset-aset yang tidak atau aset-aset yang bebas resiko. Nah, kita bisa lihat di sini kembali lagi di garis grafik antara expected return atau return ekspektasi dengan resiko portofolio. Nah, di sini portofolio optimalnya akan berubah, tidak seperti garis yang tadi ya, karena dengan cara-cara atau penentuan portofolio yang sebelumnya itu adalah kombinasi aset-aset yang beresiko. Nah, sekarang kita masukkan kombinasi aset yang beresiko plus aset-aset yang bebas resiko. Jadi di sini saya tambahkan ada yang namanya RBR atau return bebas resiko. Nah, di sini balik lagi ada garis antara A sama B, itu merupakan garis efficient set atau portofolio efficient ada di sepanjang A dan B yang terdiri dari aktiva-aktiva yang bebas resiko. Jadi di sini nanti ada aktiva-aktiva atau aset-aset yang bebas resiko ya di sepanjang garis frontier set atau antara portofolio A sampai portofolio B. Nah, kemudian portofolio yang bebas resiko dimasukkan itu akan menghasilkan kombinasi baru antara portofolio yang beresiko dengan portofolio yang bebas resiko. Nah, posisinya ada di mana? Ketika kita memasukkan portofolio bebas resiko atau aset yang bebas resiko, itu nantinya ada berada di pada antara titik T dan titik U. Jadi nanti garisnya itu garis RBR itu adalah untuk titik T itu portofolionya berada di titik Z. Kemudian garis RBR atau garis resiko return bebas resiko di titik U itu berada di garis atau di titik Y. Jadi nanti setelah kita kombinasikan antara portofolio yang beresiko, setelah kita kombinasikan antara aset-aset yang beresiko ditambah dengan aset-aset yang bebas resiko, nanti posisinya akan berada di antara T dan U. Jadi tidak berada di resiko terendah dan juga return terendah, tapi tidak juga berada pada return tertinggi dan resiko tertinggi. Karena di sini dia memasukkan return bebas resiko. Karena di sini dia memasukkan aktiva bebas resiko atau aset bebas resiko. Jadi nanti posisinya di antara titik T dan titik U. Nah, ini adalah portofolio yang optimal menurut atau ketika sudah memasukkan simpanan bebas resiko dan pinjaman bebas resiko. Jadi kalau dari penjelasannya yang tadi itu kurva AB yang tadi ya garis yang seperti ini itu
merupakan efficient set dari aktiva beresiko, dan ketika memasukkan portofolio yang isinya aktiva bebas resiko, itu nanti posisinya berada di antara E, misalnya di titik Z, dan juga di U, misalnya di titik Y, seperti itu. Ini penjelasan dari grafik yang tadi saya gambarkan. Nah, untuk formulanya, ketika sudah memasukkan aktiva bebas resiko di dalamnya, maka ketika kita menghitung return ekspektasinya, itu sama dengan IRP sama dengan WBR atau proporsi bebas resiko dikali dengan return bebas resiko ditambah 1 min proporsi bebas resiko dikali dengan ERM. Yang di sini adalah return ekspektasi untuk aktiva bebas resiko. Nah, karena aktiva bebas resiko, jadi dia tidak punya resiko, maka variannya nanti adalah sama dengan 0. Jadi resiko portofolio di sini sama dengan 0. Dan kemudian formulanya adalah sigma portofolio atau sigma P sama dengan 1 min WBR dikali sigma M. Jadi sebagai contoh misalnya di sini ketika ada portofolio baru yang dimana proporsinya itu 30% itu adalah aktiva bebas resiko, aktiva BR atau aktiva bebas resiko, dan 70%-nya itu adalah aktiva beresiko atau aktiva R, maka di sini jika risiko portofolio optimal di sini itu adalah sebesar sigma M, maka risiko portofolio baru ini akan hanya sebesar 0,7 dari sigma M. Seperti itu. Jadi ketika kita sudah masukkan aktiva bebas resiko, di sini pastinya akan 0 ya, hampir mendekati 0, variannya 0, seperti itu. Karena di sini tidak ada resiko untuk aktiva yang bebas resiko. Berdasarkan penjelasan tersebut, jadi untuk portofolio optimal dengan simpanan bebas resiko dan pinjaman bebas resiko, ini menyimpulkan bahwa investor yang mengkombinasikan aktiva beresiko dengan bebas resiko itu nantinya akan mendapatkan tingkat utilitas atau tingkat kepuasan lebih besar dibandingkan bila hanya menggunakan aktiva yang beresiko saja gitu. Jadi kandungannya tidak hanya aktiva yang beresiko saja di dalam portofolionya, tetapi juga ada aktiva yang sifatnya bebas resiko, di mana nanti variannya atau resiko portofolionya adalah sama dengan 0. Pada akhirnya di sini ya karena di dalam portofolionya ada aset-aset yang resiko sama dengan 0, ini juga bisa meminimalisir resiko terjadinya kerugian karena mengkombinasikan antara aktiva-aktiva yang beresiko dengan aktiva-aktiva yang bebas resiko. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini saja penjelasan tentang macam-macam penentuan portofolio optimal. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.